tidak, jangan. Kita sederhanakan saja. Baik, antidepresan akan berhubungan dengan gejala penyakit atau penyakit depresi. Untuk obat-obatnya sendiri, ini pekerjaannya adalah dengan menghambat penyerapan kembali neurotransmitter noradrenalin dan serotonin. Perhatikan, dua senyawa utama ini yang berperan terhadap sikap atau depresi seseorang. Jadi dipengaruhi oleh ini. Naik turunnya ini di dalam otak ya, dalam tubuh, ini akan mempengaruhi mood seseorang, juga sikap atau perilaku seseorang. Kemudian dikenal 5 macam depresi. Ada yang pertama depresi endogen atau dikenal dengan melankolis ya. Kemudian ada depresi eksogen. Ini biasanya disebabkan oleh efek samping obat seperti obat hipertensi, kortikosteroid, pil KB, benzodiazepin long acting. Obat antihipertensi atau obat hipertensi, contohnya apa? Obat hipertensi, farmakologi, ayo salah satu lah. Tidak ada yang tahu? Ayo. Paus nol. Banyak lah ya. Nanti kalian bisa cari sendirilah. Kemudian kortikosteroid, pil KB, dan benzodiazepin long acting. Itu depresi yang disebabkan oleh efek samping obat. Kemudian depresi postnatal biasanya terjadi sementara pada wanita pasca persalinan. Untuk kalian yang pernah melakukan persalinan, kalau pernah ya, kalau belum ya nanti, maka biasanya ada namanya depresi postnatal. Kemudian depresi postmenopause, jadi depresi akibat yang terjadi setelah haid terhenti. Jadi yang mungkin haidnya terhenti mendadak gitu ya, hati-hati, mungkin itu sudah menopause. Kemudian ada depresi senilis. Ini umumnya terjadi pada usia lanjut 70-75 tahun. Oke, itu sedikit tentang beberapa penyebab depresi dan macam-macam depresi. Sebelum kita masuk ke obatnya, oke, sedikit dari mekanisme kerja obat antidepresi. Yang pertama adalah memperbaiki mood. Yang kedua jelas menghilangkan depresinya. Kemudian mengaktifkan psikomotorik, jadi psikisnya akan diaktifkan sehingga sikapnya berubah atau perilakunya akan berubah. Pembagiannya ada beberapa macam golongan. Yang pertama ada garam lithium, ada inhibitor monoamin oksidase, ada trisiklik, ada serotonin selektif inhibitor atau penghambat ambilan serotonin atau disingkat SSRI, tadi selektif serotonin reseptor inhibitor. Kemudian golongan lain. Nah, kemudian contoh obat-obat antidepresif berdasarkan golongannya. Untuk golongan trisiklik, ini yang sering digunakan ya atau diresepkan, ada amitriptilin dan imipramin. Ini di Indonesia cukup banyak penggunanya. Kemudian golongan inhibitor monoamin oksidase atau MAO. Sebelumnya sampai sini slide dan suara saya masih jelas? Baik. Oke.
Saya lanjutkan. Untuk MAO sendiri atau inhibitor monoamin oksidase, singkatannya ya, ada meclobemid, phenelzine. Nah, MAO ini bisa berfungsi sebagai antidepresif namun jarang digunakan. Lebih sering yang trisiklik. Kemudian banyak berinteraksi dengan obat-obat flu ya, karena ini ya. Jadi untuk golongan MAO ini mudah berinteraksi dengan obat-obat flu. Jadi minumnya harus hati-hati, tidak boleh berbarengan atau bersamaan. Kemudian penghambat ambilan serotonin atau serotonin selective receptor inhibitor. Contohnya venlafaxine, nefazodone, fluoxetine, dan citalopram. Yang paling sering ini fluoxetine, golongan SSRI. Dan ini masuk BPJS juga kalau tidak salah. Jadi cukup banyak penggunaannya. Golongan lain ada mirtazapine dan trazodone. Oke. Efek samping yang paling umum dari obat-obat antidepresif yang pertama hipertensi, mual, muntah, dan pusing. Nah, kemudian penggolongannya tadi sama, ada trisiklik antidepresan atau disingkatannya biasanya disebut golongan TCA. Contohnya tadi amitriptylin, imipramine, kemudian ada clomipramine dan dianeptin. Ini turunan-turunannya. Kemudian ada tetrasiklik. Tetra berarti berapa? Kalau ada tri, ini tetra. Berapa tetra? 4 ya. 4 siklik. Contohnya ada mepretrilin, mianserin, dan amoxicillin. Kemudian ada golongan antidepresi MAO reversible atau reversible inhibitor of monoamin oxidase atau disingkat RIMA. Contohnya adalah meclobemid. Oke. Obat antidepresi SSRI, golongan SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor. Ya, reuptake inhibitor contohnya sertralin. Ini sering digunakan ya, sertralin. Kemudian fluoxetine. Oke, itu golongan SSRI. Kemudian antidepresan atipikal. Contohnya trazodone, yang lain-lain tadi ya. Mirtazapine dan venlafaxine. Kemudian secara farmakodinamik ada 3 mekanisme pengikatan obat dengan reseptor ya, farmakodinamik obat-obat antidepresi. Jadi yang pertama efek antidepresan pada neurotransmitter amin. Jadi di neurotransmitter aminnya. Kemudian efek reseptor dan pasca reseptor. Jadi sebelum dan sesudah perikatan. Kemudian efek antidepresan spesifik pada reseptor spesifik. Itu farmakodinamiknya. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, jadi sindrom depresi ini disebabkan oleh defisiensi relatif salah satu atau beberapa aminergic neurotransmitter. Nah, aminergic neurotransmitter ini terdiri dari noradrenalin, serotonin, dan dopamin tadi ya. Ini yang mempengaruhi orang depresi atau tidak, serotonin dan noradrenalin. Pada jelas sinaps neuron di sistem saraf pusat, khususnya pada sistem limbik, sehingga aktivitas reseptor serotonin menurun. Itu mekanisme kerjanya. Kemudian mekanisme kerja obatnya, yang pertama
menghambat reuptake aminergic neurotransmitter. Jadi reuptake atau penggunaan kembali aminergic neurotransmitter dihambat sehingga jumlah di dalam tubuhnya stabil. Kemudian menghambat penghancuran oleh enzim monoamin oksidase. Jadi mencegah senyawa-senyawa ini dirusak oleh enzim ini MAO. Karena kalau jumlahnya dirusak atau dihancurkan oleh enzim ini, jumlahnya akan turun dan tidak stabil sehingga bisa menyebabkan depresi. Nah, karena di jumlahnya stabil, tidak terlalu rendah, maka sinaps dapat meningkatkan aktivitas reseptor serotonin. Dengan adanya itu, reseptor serotoninnya naik. Ini gambarannya. Ini adalah sinaps, jadi penghubung saraf ya. Nah, ada golongan MAO tadi, monoamin oksidase. Pekerjanya di sini, di pinggir-pinggir sini ya. Nah, kemudian golongan trisiklik pekerjanya di sini antara ini. Kemudian golongan SSRI, selective serotonin reuptake, ini di sebelah sini. Sini ya. Di tengah ya. Itu contoh-contoh obat atau golongan antidepresan. Kemudian untuk indikasinya sendiri, untuk sindrom depresi ya, pasien yang depresi, tanda dan gejalanya biasanya kendala dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Kemudian bermanifestasi dalam gejala penurunan kemampuan bekerja. Biasanya kalau orang yang semangat kerjanya menurun, mungkin itu tanda depresi. Buat kalian merasakan atau tidak. Kalau yang merasa sekarang kok jadi pemalas, itu mungkin ada tanda-tanda ya, tanda-tanda depresi. Kemudian hubungan sosial dan melakukan kegiatan rutin. Jadi penurunan hubungan sosial dan melakukan kegiatan rutin. Nah, sekarang banyak ini. Sekarang ya, karena ada smartphone ya. Jadi jarang berinteraksi sosial. Kemudian jarang juga melakukan kegiatan rutin. Mungkin yang biasa rutin mandi sehari 2 kali jadi 1 kali. Wah, itu pasti ada masalah itu. Oke. Kemudian sindrom depresi dapat terjadi pada yang pertama ada depresi psikik atau gangguan afektif bipolar dan unipolar. Bipolar ya, unipolar. Jadi itu juga bagian dari depresi, bipolar. Kemudian depresi organik, sindrom depresi organik biasanya setelah brain injury atau operasi pembedahan otak ya, obat reserpin, ini juga memberikan efek depresi. Kemudian sindrom depresi situasional, jadi ada gangguan penyesuaian plus depresi. Jadi dia agak gangguannya tergantung situasi. Jadi depresinya tergantung situasi. Jadi misalkan kalian dibully atau dirundung satu kelas misalnya, nah itu kan awalnya dia normal, karena dibully misalnya dia jadi depresi saat itu juga, entah dia teriak, entah dia nangis, atau itu juga masuk dalam sindrom depresi situasional. Kemudian sindrom depresi penyerta, jadi awalnya gangguan jiwa, kemudian ada penyertanya atau depresi, atau kebalikannya, bisa dia depresi kemudian muncul gangguan jiwa. Nah ini biasanya seperti orang gila gitu ya, jadi benar-benar orang gila yang agresif. Jadi misalnya
ada orang lewat di sebelahnya dipukuli atau istilahnya dipukul atau bagaimana. Jadi dia agresif karena dia gangguan jiwa ditambah depresi. Nah, kemudian kontraindikasinya, biasanya obat-obat ini tidak disarankan untuk pasien dengan penyakit jantung koroner, MCI, jantung juga ada kelainan kardiak, khususnya pada pasien lanjut usia. Kemudian pada pasien glaukoma atau tekanan bola matanya meningkat, retensi urin, ada penumpukan urin atau urinnya tertahan di dalam tubuh, hipertrofi prostat, jadi prostatnya mengalami kerusakan pada ototnya, gangguan fungsi hati dan epilepsi, tidak disarankan. Pada penggunaan obat lithium, kelainan fungsi jantung, ginjal, dan kelenjar tiroid, ini tidak boleh. Yang ini yang penting, wanita hamil dan menyusui tidak dianjurkan menggunakan TCA, tricyclic. Contohnya apa tadi? Amitriptilin dan imipramine. Yang besar, terutama trimester 1 dan TCA diekspresi melalui ASI. Terputus ya? Cek. Baris gak? Ya, tadi terputus. Bentar. Barusan terakhir slide berapa? Terakhir samsat berapa tadi? Mbak Rizka. Terakhir slide berapa? Gejala depresi. Gejala depresi itu benar, gejala depresi ini ya. Oke. Kontraindikasinya tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk pasien jantung koroner, pasien glaukoma, kemudian pada pasien kelainan fungsi jantung, ginjal, dan kelenjar tiroid. Kemudian yang paling penting adalah wanita hamil dan menyusui. Ini tidak dianjurkan karena bisa berisiko terjadinya teratogenik, golongan tricyclic, dan SSRI. Cukup tahu saja, nanti lebih jelasnya bisa nanti kita akan bahas. Kemudian pemberian obat antidepresi dapat dilakukan dalam jangka panjang oleh karena addiction potensialnya yang sangat minim. Addiction potensial, apa itu addiction? Adiksi, efek ketagihan atau kecanduan. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin pernah kenal seseorang pemakai narkoba atau psikotropika, sarankan untuk menggunakan golongan antidepresi. Jangan. Jadi memang antidepresi ini bisa digunakan jangka panjang karena efek kecanduannya rendah, sangat minimal. Jadi tidak masalah. Berbeda dengan obat-obat nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dia punya efek candu yang sangat kuat. Jadi kalau sudah pernah pakai sekali saja, mungkin dalam beberapa hari dia akan merasa ada yang kurang jika belum minum itu atau mengkonsumsi. Terus semakin dia sering, dia akan semakin ketagihan, semakin jadi seperti kebutuhan pokok, jadi seperti nafas kita gitu. Jadi semakin lama itu seperti nafas. Dia setiap hari harus minum itu, kalau tidak efeknya apa? Sakau itu yaitu ibarat seperti orang bernapas tapi dia tidak dikasih nafas. Jadi sangat
menyiksa dan menyakitkan. Itu efek samping dari obat-obat psikotropik, narkotik, dan setan. Oke, saya lanjutkan. Trisiklik, beberapa efek sampingnya ada sedasi atau mengantuk. Untuk yang simpatomimetik ada tremor. Kemudian banyak lagi, ada neurologi dan macam-macam. Kita lihat di sini lebih mudah penghafalnya untuk obat-obat antidepresi. Kita lihat ada kurang lebih ada 5 golongan besar obat-obat antidepresi. Yang pertama trisiklik, ada SSRI, SNRI, MAOI, dan newer combination. Kemudian di bawahnya kalian bisa lihat ada efek sampingnya. Untuk trisiklik, efek samping yang paling sering muncul pertama adalah tremor. Apa itu tremor? Tempat menyimpan air. Benar? Ya, tremor apa? Getaran apa? Getaran apa? Gemeter. Gemeter itu apa? Perasaan. Getaran apa dulu? Yang jelas. Coba salah satu. Tremor itu getaran apa? Ada yang bisa jawab? Getaran gempa atau bagaimana? Ayo, jawab. Oke, cukup. Sudah googling ternyata. Coba itu, saya berharap ada yang sudah pernah dengar nanti langsung. Ya, enggak apa-apa lah, memanfaatkan teknologi. Oke, tremor atau gemetar. Jadi gemetar tanpa sadar ya. Jadi dia bergetar sendiri. Apanya? Ya bisa mana saja, entah kaki, entah tangan, entah telinga mungkin. Kemudian ada indication, gangguan pencernaan. Kemudian headache, nyeri kepala. Dry mood atau mulut kering. Itu efek samping dari trisiklik. Yang paling sering adalah tremor tadi. Kemudian golongan SSRI, serotonin selective reuptake inhibitor. Yang paling sering muncul adalah sweating. Apa itu sweating? Lihat gambarnya. Gimana? Berkeringat. Oke, jadi efeknya adalah sweating, berkeringat. Setelah minum obat ini biasanya akan muncul efek samping, dia akan berkeringat. Kemudian ada sama indigestion dan nausea, mual, dan gangguan pencernaan. Kemudian ada SNRI, ini mirip SSRI cuma yang dihambat kalau ini serotonin ya, kalau ini noradrenalin. Ya. Efek sampingnya beda dengan penghambatan dengan SSRI. Dia efeknya sampingnya adalah tremor, sama seperti golongan trisiklik. Kalian ingat ya. Kemudian MAOI atau monoamin oksidase. Efek sampingnya adalah insomnia. Apa itu insomnia? Gangguan tidur. Kita perjelas dulu. Gangguan tidur itu yang bagaimana? Apakah diganggu makhluk halus atau bagaimana? Atau diganggu apa? Susah tidur. Ada yang lain? Susah tidur atau susah merem? Itu enggak? Insomnia itu susah tidur atau susah merem? Susah tidur. Itu enggak sama merem? Jadi orang merem belum tentu tidur. Kalau tidur
pasti merem ya. Tapi pernyataan ini berlaku umum ya. Tapi kalau ada mungkin di antara kalian yang tidurnya melek, kan ada ya. Saya ada teman yang tidurnya dia melek. Jadi seperti mayat. Jadi, oke, insomnia. Jadi gangguan tidur atau dia sulit untuk tidur. Kemudian newer combination atau pengkombinasian baru. Ini golongannya ini di bawah ini adalah contoh-contoh obat patennya ya. Di sini saya lihat tidak ada yang dipasarkan di Indonesia. Ini semua luar negeri ya, merek-merek luar negeri. Ini untuk newer combination, efek sampingnya adalah appetite change. Apa itu? Appetite change. Apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah googling? Ayo. Appetite change. Itu nomor yang dibaca, nomor yang lama ternyata. Nafsu makan. Jadi dia nafsu makannya bisa menurun, bisa meningkat. Nah, yang kalian harapkan pasti meningkat ya, dan cepat besar. Kecuali yang sedang diet. Oke, saya lanjutkan. Kemudian karena ini obat-obat penenang, kemudian rata-rata pemakainya adalah harus teratur, sehingga banyak muncul atau terjadi kegagalan terapi untuk antidepresi. Penyebabnya antara lain yang pertama kepatuhan pasien menggunakan obat yang dapat hilang oleh karena adanya efek samping. Jadi mungkin setelah dia minum obat ini kan efek sampingnya tadi ada sweating, ada tremor, ada insomnia. Karena itu pasien jadi tidak patuh atau tidak rutin menggunakan. Nah, ini jadi masalah ini. Yang harusnya mereka rutin jadi tidak rutin. Kemudian pengaturan obat dosis obat belum adekuat. Umumnya kondisi seseorang atau farmakologis tubuh seseorang itu berbeda-beda. Ketika dosis ini umumnya dosis lazimnya diberikan kepada orang tertentu, mungkin efeknya berbeda. Misalnya orang stres nih, orang depresi ya, atau orang kalau bahasa tegalnya kentir gitu ya, kasih obat, mungkin dia bisa tenang tapi hanya dalam waktu sebentar, misalkan 30 menit. Kemudian setelah 30 menit dia tenang, efek obatnya habis, dia lompat-lompat lagi. Nah, berarti belum adekuat itu, artinya dosisnya belum mencukupi. Nah, ini sering jadi trouble atau permasalahan pengaturan dosis. Kemudian yang ketiga, tidak cukup lama mempertahankan pada dosis optimal yang tadi saya katakan. Jadi kalau obat dalam tubuh kan gini, nah gini, obat sampai tes tengah di sini, dari mulai onsetnya di sini, onset sampai ini tes tengahnya misalnya 6 jam. Umumnya normalnya, ternyata tes tengahnya pada pasien tertentu hanya 3 jam, jadi tidak tercapai dosis lazim, sehingga perlu pengaturan dosis yang optimal. Kemudian dalam banyak efek obat terpengaruh oleh persepsi pasien yang tendensi negatif, sehingga penilaian menjadi bias. Jadi begini, intinya adalah faktor sugesti, dimana kalau pasien sudah beranggapan obat ini tidak akan menyembuhkan saya, atau obat ini tuh tidak manjur misalnya untuk pasien, maka otomatis orang yang punya keyakinan itu akan mempengaruhi hormon tadi.
serotonin, noradrenalin, dan norepinefrin ya. Jadi hormon-hormon itu tadi akan ikut terpengaruh. Jadi kalau sudah yakin tidak menemukan, otomatis dia akan bisa meningkat atau menurun. Nah, perubahan hormon itu akan mempengaruhi kerja obat, sehingga obat tidak memberikan efek. Hampir semua obat sih ya, jadi entah sakit apapun, sugesti sangat berpengaruh. Kalau pasien sudah tersugesti, tidak akan sembuh ya tidak sembuh, gitu. Jadi sangat berpengaruh. Kemudian karena ini kimia farmasi, maka akan kita bahas secara sisi kimianya. Kita contohkan antidepresan golongan trisiklik, yaitu imipramin. Imipramin merupakan antidepresan golongan trisiklik pertama, dikembangkan tahun 1950, dan mulai tahun 1957 sudah diuji klinik, kemudian digunakan untuk terapi. Kemudian merupakan suatu senyawa derivat dari dibenzazepin yang karena struktur kimianya disebut sebagai antidepresi trisiklik. Bersama amitriptilin, obat ini paling banyak digunakan untuk terapi depresi dan dianggap sebagai pengganti MAO. Jadi kita tahu MAO ini efek sampingnya dan mudah sekali berinteraksi dengan obat lain, sehingga sering digunakan amitriptilin. Obat ini telah terbuktikan dapat mengurangi keadaan depresi, terutama depresi endogen dan psikogen. Perbaikan berwujud sebagai perbaikan suasana mood, kemudian bertambahnya aktivitas fisik, jadi dia bisa membuat mood seseorang bertambah, aktivitas fisiknya semakin semangat. Kemudian kewaspadaan mental, jadi misalnya begini, jadi kalau orang depresi itu kan bisa dikatakan lemot, bisa dikatakan seperti apa ya, lemot gitu lah ya. Jadi misalnya kita panggil Budi 5 detik 10 detik baru dia nengok, itu kan lemot ya, tidak waspada atau waspadanya kurang. Nah, dengan adanya obat ini dia bisa meningkatkan kewaspadaan mentalnya. Kemudian perbaikan nafsu makan, yang dia malas makan jadi bergairah atau nafsu makannya naik. Kemudian pola tidur yang lebih baik, jadi yang awalnya biasanya orang depresi itu kan susah tidur ya, atau sewaktu-waktu bisa bangun dan teriak-teriak, ini jadi pola tidurnya kembali. Kemudian berkurangnya pikiran morbid, jadi pikiran-pikiran yang ingin mati gitu ya, ingin mengakhiri hidup mati. Jadi mengurangi resiko terjadinya bunuh diri. Kemudian obat ini tidak menimbulkan euforia pada orang-orang. Orang yang minum ini tidak akan nge-fly. Jadi beda ya dengan psikotropik. Jadi tidak euforia. Kita lihat di sini struktur dari imipramin. Golongan trisiklik, artinya dia punya 3 cincin siklo atau siklik. Kita lihat ada 3 ya, trisiklik. Nah, kemudian dia punya rantai samping CH3, CH2, CH2, CH2 dan NCH3, 2. Antidepresan trisiklik lebih baik dibanding senyawa penghambat monoamiloksidase dan menimbulkan efek samping yang lebih rendah. Nah, ini ya kelebihannya. Efek samping tersebut antara lain hanya mulut kering atau dry mouth, mata kabur, konstipasi, dan tamikardi. Ini ringan ya. Struktur kimia imipramin merupakan senyawa prodrug yang di dalam tubuh dimetabolisme di hati secara cepat atau mengalami demetilisasi menjadi senyawa aktif desipramin. Kita lihat strukturnya ini, dia mengikat 2 metil.
2 metil ya, CH3 nya 2. Kemudian di metabolisme di hati mengalami demetilisasi, jadi gugus metilnya hilang 1. Kita lihat di sini tinggal 1 ya, awalnya 2. Nah, menjadi desipramin namanya, berubah. Nah, menjadi bentuk senyawa aktif desipramin. Potensi relatif dari metabolit desipramin jauh lebih besar dibanding dengan imipramin, jadi dia efeknya lebih aktif. Sampai sini paham? Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan, boleh bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke Mbak Amel, saya lanjutkan. Hubungan struktur dan aktivitas imipramin. Jadi modifikasi pada jumlah sistem cincin trisiklik dari golongan antidepresan trisiklik ini, seperti cincin dibenzazepin, dibenzacycloheptan, dan fenodiazepin, dapat menimbulkan efek antidepresi yang berbeda. Jadi modifikasi cincinnya, kita lihat ada di sini. Ini imipramin ya. Modifikasi tadi demetilisasi menjadi desipramin, kemudian penambahan gugus klorida HCl menjadi kloripramin, kemudian penambahan gugus metil di sini cincin tersier ya, menjadi trimipramin, kemudian ada amitriptilin dan macam-macam. Ini modifikasi dari golongan imipramin yang punya aktivitas yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian ada penelitian dari imipramin sendiri dimodifikasi pada rantai samping. Kita lihat. Jadi senyawa menunjukkan aktivitas yang tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping adalah 2 atau 3. Perhatikan, 2 atau 3. Bila jumlah atom C lebih besar dari 3, dan tercabang rantai samping akan menyebabkan menjadi tidak aktif. Jadi kalau lebih dari 3 tidak aktif. Kemudian senyawa akan aktif bila atom N tidak tersubstitusi dengan gugus metil. Jadi tadi ya, bila atom C1 jumlah atom C-nya 1 kan kurang dari 2, kemudian kurang dari 2, kemudian ada yang lebih dari 3, maka jika melebihi rentang ini dia tidak akan aktif, harus 2 atau 3 pilihan. Kemudian substitusi dengan gugus etil atau gugus alkil yang lebih tinggi akan memiliki aktivitas secara drastis dan menimbulkan toksik. Jadi penggantian gugus etil atau gugus alkil yang tinggi. Jadi kita lihat di sini sebelumnya. Pergantian di sini, jika terlalu banyak etil dan alkil, ini juga berbahaya, bisa menimbulkan toksik. Nah, jadi penurunan drastis atau sampai ke toksik. Kalian bisa kalau tertarik dengan kimia atau modifikasi atau sintesis obat, kalian memodifikasi imipramin supaya bisa meningkatkan aktivitas, misalnya modifikasi di rantai C-nya. Jangan modifikasi di gugus etil atau gugus alkilnya. Benar kalian sedang membuat racun. Jangan manfaatkan ilmu untuk yang baik saja. Itu berbahaya. Atau mungkin punya pemikiran lain, dimodifikasi supaya dia menimbulkan efek ledakan. Itu seru lagi nanti. Modifikasi pada cincin trisiklik. Nah, kita lihat. Jadi beberapa substitusi cincinnya tadi, ada yang etil ya menjadi dibenzazepin, kemudian banyak lagi tadi seperti yang di atas tadi. Ini tahu saja.
Oke, sampai sini